Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Agil. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah di zaman sekarang masih ada akidah Mu'tazilah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari kelompok Mu'tazilah sebagai pemikiran itu akan terus ada sampai kapanpun. Jadi pemikiran itu tidak akan hilang gara-gara organisasinya dihapus, itu tidak mungkin. Karena itu akan terus hidup selagi masih ada yang menyebarkan. Dan ciri khas dari Mu'tazilah itu sudah dikenal dan dijelaskan oleh para ulama. Intinya mereka itu mengabsolutkan kekuatan akal. Dalam hal ini salah satu contohnya perbedaan kita dengan Mu'tazilah mengenai penetapan status suatu perbuatan itu dianggap baik atau tidak, itu dasarnya apa? Kalau di usul fikih kita dikatakan innal husna wal qubha syar'iyyan, kan begitu ya. Baik dan buruk standarnya adalah syarak. Jadi kalau menurut syarak itu baik, berarti baik, meskipun menurut masyarakat itu tidak baik. Kalau menurut syariat itu tidak baik, meskipun oleh masyarakat dianggap baik, maka itu tidak baik. Tapi kalau menurut Mu'tazilah tidak. Innal husna wal qubha aqliyan. Standar baik dan tidak baik itu adalah akal pikiran manusia. Kalau menurut akal baik ya baik, kalau tidak baik ya tidak baik. Itu salah satu perbedaan. Kemudian yang nomor dua, karena orang-orang Mu'tazilah ini lebih mengunggulkan akal yang bebas daripada wahyu, maka dalam banyak hal mereka menolak ajaran-ajaran atau nas-nas yang jelas tertulis dan tertuang dalam Al-Quran dan hadis, gara-garanya karena dianggap sudah tidak masuk akal atau tidak relevan oleh mereka. Di zaman sekarang mereka banyak terwakili oleh kelompok-kelompok liberal, di mana mereka banyak menolak syariat Islam dengan alasan tidak relevan ya menurut akal pikirannya mereka. Salah satu contohnya adalah mereka mengatakan bahwa di zaman seperti sekarang ini yang paling pas adalah menerapkan kesetaraan atau keadilannya. Keadilan menurut orang-orang liberal itu adalah keadilan. Keadilan itu kesetaraannya. Jadi dianggap adil kalau haknya laki-laki dan perempuan itu sama. Sehingga menurut akalnya mereka, ketika ada hukum Islam yang dianggap diskriminatif kepada salah satu laki-laki atau perempuan, maka itu dianggap menyalahi ajaran Islam versinya mereka. Contohnya begini, dulu saya punya teman datang ke Sidogiri untuk menulis skripsi. Saya tanya, apa tema skripsinya? Dia mengatakan keadilan. Saya lebih dalami lagi, ya keadilan itu maksudnya gimana? Ya Islam kan mengajarkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karena setiap khotib itu biasanya kalau khutbah membacakan ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Allah memerintah kepada kita semuanya untuk berbuat adil. Terus apa adil? Adil itu kan harus sama, kan? Digiring sendiri. Sehingga dalam hal ini kemudian dia mengatakan, saya ingin mendalami tentang iddah, ya, iddah. Menurut kelompok liberal ini yang mengedepankan akal, iddah itu kewajiban yang diskriminatif terhadap perempuan, yang tidak adil bagi perempuan katanya. Dan tentu saja itu berseberangan dan bertentangan dengan ajaran keadilan yang diajarkan oleh Islam. Dan terus maunya kamu apa? Mau cari kitab referensi, barangkali ada yang tidak mewajibkan iddah.
Seumpama tidak nemu, mungkin ada yang mewajibkan laki-laki juga iddah. Masa perempuan tok yang iddah? Ini sampai begitu. Ini jelas melabrak nas dalam Al-Quran dan hadis gara-gara mengedepankan akal pikirannya. Kemudian yang nomor 2, masalah warisan. Mereka menggugat ayat lidzakari mithlu hadzil unsayayn. Laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan bagiannya 2 perempuan. Jadi langsung mereka mengatakan ini tidak adil, ayat ini sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman ini katanya. Dan banyak alasannya. Dan salah satu alasannya adalah ya yang paling inti, karena menurut mereka adil itu harus sama. Kalau laki-laki dapat jatah 1, mestinya perempuan juga 1. Kalau perempuan dapat 2, ya laki-laki tidak boleh lebih dari itu. Ini prinsipnya orang-orang yang mengedepankan akal itu. Sehingga ketika ada nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang sharih, mereka itu menolak itu. Sama dengan ceritanya tadi, mereka menolak Allah punya sifat sama dan basar. Alasannya laisa kamitslihi syai'un. Padahal terusannya ayat itu ada wa huwas samiul basir. Nah, ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang Mu'tazilah, baik Mu'tazilah zaman dulu ataupun yang zaman sekarang, semuanya diluruskan oleh para ulama, termasuk persoalan gender tadi itu, atau kesetaraan gender, keadilan versinya mereka. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayayn itu dalam soal ketika ahli waris itu adalah anak, ada anak laki, ada anak perempuan. Jadi bagiannya anak laki lebih banyak daripada anak perempuan, 2 kali lipatnya anak perempuan. Nah, kenapa demikian? Ya secara syariat banyak alasannya. Nomor 1, karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Nomor 2, ketika akad nikah yang bayar mahar itu laki-laki bukan perempuan. Kenapa itu kok tidak digugat? Mestinya kan sama-sama digugat. Oh ini kok tidak sama? Mestinya laki-laki ngasih mahar, perempuannya juga ngasih juga. Ini kan kacau nanti. Tatanan hukum dan ajaran agama Islam itu dibuat kacau oleh orang-orang yang mengedepankan akal pikirannya mereka daripada nas-nas yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya, apakah di zaman sekarang Mu'tazilah itu masih ada? Ada, dan bahkan perkembangannya luar biasa. Jadi di model sekiranya lebih masuk akal versinya mereka, tapi ternyata tetap tidak masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan ini tidak perlu diamalkan karena sudah tidak relevan dengan zaman, itu sebenarnya bukan tidak relevan dengan zaman, cuma akalnya tidak mampu untuk menangkap asrar dan hikmah disyariatkannya suatu ajaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya demikian.